disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado. Stay tune ya. Turunan deh ya. Lagi ada selamanya. Terus kemarin juga kita sendiri Mongga ini menjadi perwakilan juga, sebenarnya perwakilan bukan sih, tapi salah satu finalis juga yang kemarin mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu TV Indonesia, yang kemarin juga aku lihat kayak fanbase-nya tuh rame banget, gila, followernya tuh tiba-tiba banyak ya Hedi ya. Enggak serame aku bingung yang mau panggil lain Hedi apa sih. Mongga sih? Aku maunya dipanggil Mongga sih. Mongga aja. Oke, baiklah. Kebetulan di situ pakai Heidi karena harus sesuai KTP. Sama aja kayak bintang radio kan. Iya sih. Gitu. Jadi nggak usah heran lah. Yang intinya hari ini Mongga datang ke sini bukan untuk menghibur kita semua dengan lagu-lagunya dia, melainkan hari ini dia mau mamerin dulu salah satu single yang baru dirilis beberapa hari kemarin, ya kan? Dengan bisa dibilang kayak ini bakal jadi lagu terspesial setelah Setengah Telanjang yang kemarin juga sempat dipromosiin di Sore Ceria juga. Betul sekali, iya Dewi. kan? Sepertinya Anda lebih santai daripada yang kemarin ya, Ibu ya. Saya sudah pura-pura dewasa sekarang. Oh, baiklah. Harus lebih tenang Oh, gitu. dan Memancarkan inner beauty yang luar biasa gitu ya. Tapi ini aku juga terkesan banget gitu sama Mongga nih, teman Pro 2. Karena kita tahu selain kamu kan penyanyi gitu ya. Terus kita tahu sendiri kemarin juga salah satu finalis dari Putri Indonesia ya. Yang kemarin juga bisa dibilang masuk 5 besar itu alhamdulillah banget. Kita orang Manado juga bangga gitu kan. Dan kita tahu sendiri sebagai lulusan S2 manajemen gitu ya. Kamu juga sekarang sebagai streamer, songwriter, kayak banyak banget. Kalau misalkan mau diseriusin, kamu pilih yang mana, Mong? Yang kayak benar-benar diseriusin gitu. saya memilih yang ada cuannya. Nah, yang penting duitnya ada ya. Enggak lah, kalau misalnya harus memilih yang mau diseriusin ya dinyanyi lah untuk Nyanyi, sekarang oke. ya. Tapi kan ya nanti Gitu. nanti ke spill. Oh gitu ya. Jadi nggak seru ya. Nah, makanya biar semua teman Pro 2 juga bisa menikmati gitu kan dengan baik nih 45 menit berharga bareng Heidi Mongga. Kita hari ini bakalan ngobrolin soal single barunya dia. Tapi nanti karena aku mau kasih kesempatan dulu untuk semua teman Pro 2 yang ada di Gorontalo, Talaut, Tahuna dan juga Manado yang pengen nanya-nanya ke Mongga soal single baru All About Mongga, boleh banget. Nanti bisa WhatsApp aja di 0897249977 atau bisa DM juga di @pro2 Manado 2-nya pakai angka. Kita break dulu, abis ini kita balik lagi bareng Heidi Mongga. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih di Tamu Sore Ceria. Wow. Enggak kayak gitu juga kali mau. Pesan dikit ya, karena kebiasaan
di lorong. Lorong mana ini? Cagam. Hai teman-teman. Tapi kemarin aku sempet stalkingin Instagramnya Mongga kan. Kemarin abis ngumpul-ngumpul bareng teman-teman Harmoni gitu. Kalau misalkan teman Pro 2 tahu dan sempat dengar Sore Ceria di 2024 kemarin waktu perilisan Setengah Telanjang. Jadi Mongga ini tuh sebenarnya emang wanita berbakat luar dan dalam satu paket lah ya. Udah cantik, pinter, berpendidikan tinggi, kan, bisa nulis lagu dan segala macam. Kita tahu sendiri juga kayak dia mengasah bakatnya lewat Harmony Project gitu. Seberapa berarti sih Harmony Project di hidup kamu? Kemarin ada postingan mewek-mewek karena katanya member-member Harmony Project sudah mulai hijrah mencari kehidupan masing-masing. Jadi beberapa dari mereka sudah berangkat untuk mengejar cita-cita lah, mengejar cinta. Pokoknya udah kayak banyak yang nggak di sini lagi gitu ya. Merasa sendirian nggak sih, Mong? Masih rame sih sebenarnya, tapi tidak berarti apa-apa kepergian Anissa dan teman-teman ya. Bukan begitu, tapi maksudnya kayak ada yang kurang gitu. Karena setiap hari pergaulan aku tuh kebanyakan bareng mereka Harmony Project. Kekeluargaannya udah kuat banget kan. Ya berarti keluarga sendiri. Berarti luar dalamnya Mongga tuh mereka udah tahu gitu. Mungkin termasuk sama lagu-lagu yang pernah kamu tulis ya. Iya juga sih. Oh gitu. Tapi ini pertanyaan aja ke Mongga. Mungkin kan awalnya dari Harmony Project, berolah vokal dengan teman-teman, terus tiba-tiba dapat job manggung sana sini nih. Kepikiran awal mula untuk kenapa tidak aku seriusin untuk menulis dan merilis lagu aja? Coba ulang. Maksudnya kapan kamu kepikiran kayak ya udahlah kita seriusin menulis lagu, merilis lagu gitu. Enggak. Jadi awalnya itu lagu pertama aku kan ditulis oleh pelatih Harmony Project nih. Coach Lagi-lagi Har. Harmony. Iya, lagi-lagi Harmony. Semuanya hampir semuanya lahir dari situ lah ya. Jadi untuk lagu pertama aku yang judulnya Masih Merindu itu ditulis oleh pelatih di Harmony Project yaitu Coach Har. Nah, mulai dari situ mulai ke-trigger lah untuk lanjut lah. Masa iya cuma satu doang terus nggak lanjut. Selesai gitu ya. Jadi dimulainya dari situ. Ini kan kemarin juga kita tahu sendiri Mongga single pertama judulnya adalah Masih Merindu. Gimana? Masih merindu. Bukan itu Kak. Maaf ya teman-teman Pro 2. Masih merindu setengah telanjang, ya kan? Mungkin masih merindu sama setengah telanjang konsepnya ada agak beda jauh ya, Say. Iya, saya beda jauh, Say. Terus aku juga suka nih sama konsep video klipnya setengah telanjang yang menurut aku tuh out of the box karena dari judulnya aja, liriknya sama video klipnya itu agak kayak bukan tumpang tindih, ada korelasinya tapi unik gitu. Who knows si Mongga ini nyanyiin setengah telanjang mungkin kayak orang-orang berpikir oh setengah telanjang tuh kayak yang aku vulgar gitu. Vulgar mungkin atau mungkin karena aku dipermalukan sama pasangan aku jadi setengah telanjang gitu. Ya kan kayak aib aku dibongkar-bongkar sama pasangan tapi ternyata tidak gitu. Video klipnya ada penampakan setan ya kan. Ada nari-nari Broadway gitu. Seru. Apakah single selanjutnya ini yang kamu rilis beberapa hari yang lalu ada korelasinya lagi nggak sama si setengah telanjang atau beda lagi Mongga? Nah, jadi karena kebetulan videografernya sama ya untuk setengah telanjang dan Joko bukan Anwar siapa-siapa. Aduh bukan, tidak mampu saya. Kemahalan saya. Nah, jadi sama dia dibikin kayak ada korelasi kayak suatu benda gitu. Jadi kayak dari nggak ya? Oh tunggu. Ini kan karena memang video klip bukan siapa-siapa. Untuk single ketiganya Mongga. Berarti ada itu single kelima. Oh, sekelima, mohon maaf. Oh iya betul. Kita ke-skip yang 3-nya lagi ya. 3-4 nanti. 3-4 nanti. Itu berarti masih ada hubungannya. Bendanya apa ini? Sebenarnya bukan hubungan ceritanya sih, tapi kayak ada kalau di setengah telanjang kan ada kursi gitu ya. Iya. Ada kursi di situ. Nah, bukan siapa-siapa ini dibawa lagi kursinya. Entah apa maksud dari videografer tersebut, tapi saya hanya mengikuti dan dia bilang itu nanti hasilnya surprise. Tanggal 19 Januari. Jadi saya juga masih tidak tahu ini hasil videonya seperti apa. Yang pasti di dalam video klip ini ada seluruh unsur bumi, tanah, api, air, udara. Avatar ternyata. Bapak Aang, Mas Aang. Tapi ya, kalau dari ceritanya Mongga kan udah mulai agak bertanya-tanya ya teman Pro 2. Ini kenapa ada apa sih singlenya yang mana sih? Judulnya apa sih? Nah, yang mau tanya-tanya kepo-kepo ke Mongga nanti bisa WhatsApp aja ya di 0897249977 atau bisa DM di @pro2manado 2-nya pakai angka. Untuk Heidi Yours mungkin itu
adminnya ke dia ya. Kalau mau nanya langsung nanya ke dia. Nih balik lagi ke single Bukan Siapa-Siapa. Tadi kan udah ngebahasin soal apa namanya si video klipnya yang nantinya akan dirilis tanggal 19 Januari. Nah, nih Di hari ulang tahun saya. oh, ulang tahun Anda udah spill ya. Kira-kira mau kasih hadiah apa nih? Heidi yours ke Siap-siap Mongga. aja ya. Aku kasih tahu hobi dan kesukaannya dia apa mau. Aha, nanti DM aja. Nih kalau ngomongin single Bukan Siapa-Siapa kan kemarin si Setengah Telanjang tuh ceritanya kayak aku nggak mau sendirian gitu kan. Pokoknya tidurnya nggak bisa sendirian gitu. Oh, anak insomnia mantap. Insomnia. Mantap. Jadi intinya cerita dari Setengah Telanjang itu adalah orang yang nggak bisa tidur sendiri karena takut setan. Nah gitu. Intinya itu. Bukan siapa-siapa mungkin karena kamu ditinggal sendiri makanya aku bukan siapa-siapa. Atau ceritanya tentang apa sih? Mau coba spill deh ke teman Pro 2. Kebetulan ini bukan aku yang tulis ya. Oh gitu. Iya, yang satu pun liriknya. Kan kemarin kalau Setengah Telanjang kamu Aku yang tulis tulis kan? semuanya. Kalau ini yang tulis itu apa ya? Ya, nggak tahu. Music, Tolong kasih tahu dong. Music directornya Sylvester. Oh, Sylvester. Iya, dia yang tulis. Jadi Bukan Siapa-Siapa ini intinya kayak gini. Kamu ditawarin atau minta? Ditawarin Oh, oke. sama Terus? dia. Jadi secara keseluruhan kira-kira maksudnya gini ya. Ini tentang dua orang yang temenan gitu. Terus Ditikung? bukan. Oh, gimana? Tanpa disadari semakin kesini semakin nyaman antara satu dengan yang lain gitu. Oh, iya, Nah, iya. iya kan? Terus ya POV-nya si cewek lah ya. Si cewek itu mencobalah yang terbaik untuk Nge-treat jadi dia lah. seperti apa yang kamu dia mau. inginkan. Oke, Iya. oke, Tapi oke. nih, tapi pada akhirnya aku tidak pernah cukup dan pada akhirnya aku bukan siapa-siapa untuk kamu. Yang relate. Kayaknya lagu ini cocok buat Instastory ya, Say. Buat kalian yang tidak dianggap say, Betul, buat betul. kalian yang diperlakukan seakan-akan spesial tapi tidak say, Ini penting banget nih ya. buat kalian. Relate banget. Tapi bukan curhatannya Mongga dong berarti ya. Bukan curhatannya aku. Oke. Aku kebetulan apa ya, jarang banget galau tentang cinta ya. Tahu sih ya. Kalau cewek cantik nggak boleh galau karena Nggak boleh cinta. galau karena cinta. Galau lah karena uang udah nggak ada ya. Kita membuat laki-laki galau karena kita. Tapi ini yang menarik yang aku suka juga ya. Mungkin karena ciri khas suaranya Mongga ya. Yang so far tuh kalau misalkan kita dengerin enak aja gitu. Iya, dari single pertama sampai yang kelima ini tuh kayak bener-bener membuat kita tuh bertanya-tanya, kok Mongga akhirnya bisa memilih lagu ini. Ketika ditawarin, kenapa kamu bilang yes sama lagu ini? Apakah kamu udah punya insting ini akan meledak, dak? Kalau untuk meledak sih, aku nggak punya, maksudnya nggak tahu ya, karena aku sejauh ini masih termasuk penyanyi yang idealis. Oke. Jadi kalau mau booming, mau mengikuti pasar itu ya seperti yang kita tahu di Manado sekarang kan yang naik itu musik-musik kayak disco tanah, kayak apa ya, yang kayak gitu-gitulah. Tapi kalau aku sendiri masih idealis, aku mau lagu yang aku produksi itu sesuai dengan karakter aku, sesuai apa yang aku mau itu booming apa enggak Urusan belakangan gitu ya. Jadi intinya aku mengiyakan itu karena aku suka. Oke, karena dia suka dan aku juga suka sih sebenarnya kayak Emang udah dengar sampai habis? udah dong. Coba. Belum. Belum sampai habis maksudnya. Jangan dicontoh yang ini ya, jangan dicontoh yang ini. Soalnya enggak sih, sebenarnya kalau dengerin sampai habis iya, tapi hafal enggak teman Pro 2. Soalnya kita juga udah nyiapin lagu-lagunya Heidi Mongga sama single yang terbaru Bukan Siapa-Siapa yang udah bisa kamu request di RRI Pro 2 FM Manado mulai hari ini ya. Kenapa sih nggak dari kemarin? Padahal kan udah dirilis dari minggu lalu. Ya belum dong, Kan baru datang. Kan baru datang gitu. Iya. Kalau dari kemarin udah nggak spesial, soalnya orang-orang kayak bertanya-tanya gitu. Lagunya yang mana, yang kayak gimana gitu ya. Tapi nih, Mong, menurut kamu lirik part terbaik yang kan pasti kamu baca dulu liriknya, cari tahu behind story-nya si lagu ini. Yang pertama kayak kamu ngerasa klik banget. Oh, oke nih, apa? Jadi refnya kayak gini kira-kira. Mengapa saat aku sudah cinta, kau perlahan lari dariku. Terus mengapa saat aku telah berubah, kau tak kembali. Di sini nih. Ya sudah,
lupakanku, ku bukan siapa-siapa. Jadi kayak intinya itu ya sudah, lupakan aku bukan siapa-siapa. Kayak udah pasrah gitu. Akhirnya setelah apa yang dia lakukan, yang diusahakan, mungkin udah dibilang ya sama sekitar dia, udahlah jangan goblok lah kau gitu kan. Kayak Dia bukalah matamu, iya, bukalah sayang, matamu, gitu. tapi dia tidak pernah mendengarkan orang mana dibilang kabal, kumabal bintang. Nah, pada akhirnya dia lelah sendiri. Nah, di situ dia baru ngeh bahwa aku tuh bukan siapa-siapa gitu. Iya. Steve aja sampai nangis tuh ya kan mendengarkan lagu kelilipan kamu. dia. Jadi kalau menurut aku, tapi kamu sempet apa nggak sih ngulik-ngulik lagi nggak? Maksudnya bongkar-bongkar lagi lagunya segala macam, aransemennya kamu ambil andil lagi nggak sih? Untuk aransemennya sebenarnya enggak sih, karena aku sudah mempercayakan sepenuhnya kepada music director aku. Karena dari awal lagu-lagu aku semua dia yang bikin. Kecuali single yang keempat ya, karena itu kan dikasih sama Bintang Radio ya kebetulan. Jadi aku terima bersih aja, aku tinggal nyanyi di situ. Nah, kamu juga penasaran kan lagunya kayak apa, teman Pro 2? Sudah pasti semua lagunya bisa kamu dengarkan selain di RRI Pro 2 FM Manado. Kamu juga bisa dengerin di platform streaming, ada Spotify juga ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan udah bisa kecantol di RRI Digital, siapa tahu. Tapi ini ke pusat. Oh, betul. Tapi nih teman Pro 2, mungkin banyak di antara kamu yang juga pengen tanya-tanya ke Heidi yang mungkin bisa kita jawab juga sekarang ya. Apalagi buat semua teman Pro 2 juga udah membanjiri RRI Manado untuk akun Instagramnya. Terima kasih banyak. Kebetulan tadi ada yang titip salam dari Claudia yang dibilang katanya dia penggemar kamu dari Semarang karena kemarin melihat kamu menyanyikan lagu Reverse. Wow. River sih, bukan reverse. River. Iya. Yang Kemarin kemarin teman saya, Oh, gitu. keyboardis. Terus dia kemarin nanya, dia kaget katanya, kenapa? Katanya dia baru tahu gitu kalau Mongga sebenarnya udah ngerilis lagu sekian banyak, karena kan yang dicari tuh di kolom pencarian kayak Heidi, Heidi Amo Iya, gitu. bukan Mongga. Dan dia kemarin ngedukung kamu, nggak apa-apalah katanya, nggak lolos di eliminasi 3, yang penting udah ngerilis lagu-lagu terbaik. Kalau dengerin komentar-komentar positif kayak gitu, suka GR gak sih? Atau apa yang membuat kamu tuh ngerasa wah didukung gitu? Iya sih sebenarnya ya, tapi kayak kalau aku orangnya kurang suka dipuji. Kenapa sih? Iya. Jadi Ada kayak yang kayak gitu kata-kata sih. manis dari orang-orang itu aku seneng terimanya, tapi kayak Kamu nggak mau terlalu di atas angin aja gitu. Karena kan banyak juga orang-orang di luar sana yang ya kata-katanya nggak sesuai sama apa yang dia pikirkan, mungkin bicara di belakang sama di depannya beda. Tapi untuk komentar-komentar yang positif itu selalu bikin aku semangat juga sih. Jadi seneng ya. Senang dong. Iyalah. Terima kasih ya buat kalian semua. Tapi kamu menemukan ini gak sih fans-fans baru yang mencintai kamu ugal-ugalan gak gitu setelah event yang kemarin gitu, Mong? Dan apakah kira-kira berpengaruh juga gak ketika kamu ngerilis single yang sekarang ini? Kalau untuk fans baru mungkin iya ya, karena jadi mereka kan yang Heidi Yours itu fanbase aku bikin grup WA gitu. Aku kan nggak di grup itu. Oke. Aku pikirnya setelah Kirain kamu jadi admin. tidak, di situ manajer saya yang di situ. Terus aku kan mikirnya ya udahlah setelah Elim 3 pasti mereka bubar nih. Iya, karena kayak ya ngapain mau Udah, didukung ngapain kan juga. gitu. Ya ternyata mereka masih ada. Ya ampun, aku ingin menangis tapi tidak mau cengeng gitu. Maksudnya kayak terharu aja, ternyata ada orang yang mensupport aku, walaupun ya udah gimana ya, udah gagal lah untuk harapan mereka untuk aku melaju terus di Indonesian Idol gitu. Tapi kan ya kegagalan bukan berarti ketika kamu gagal di satu hal kamu akan gagal di hal yang lain juga ya. Tapi ini mungkin sih yang satu ini adalah fans berat kamu juga, karena dia si cepat ya yang udah ngirimin WhatsApp ke kita. Hai Kristo yang ada di Ranotana, kamu enggak? Lagu barunya rilis di platform digital gak? Anyway, kami nih kecewa loh waktu Kak Mong nggak lolos di ajang pencarian bakat katanya. Kayaknya para juri di sana mata dan pendengarannya terganggu deh. Anyway, keep on fire ya Kak katanya. Thank you buat Kristo. Platform streaming tadi udah dijawab ya. Jadi Tapi semua ada. Semuanya ada dari YouTube
YouTube, Spotify, apa? Apple Music, YouTube Music, semuanya ada. Pokoknya kalian jangan cari Heidi Amo ya, kalian carinya Mongga. A-nya ada 3, Mongga. Mongga. A-nya makan tempat. Tuh udah dijawab. Jadi kayak untuk kamu yang penasaran, oh Heidi udah punya 5 single gitu. Berniat bikin full album gak sih? Atau mungkin EP, Mong? Ada niat sih, tapi kayak mau nambah dulu. Oh, biar nanti oke. albumnya sesuai kategori. Lagunya kan genrenya beda-beda juga. Iya ya, agak aneh juga ya Agak saya. aneh ya. Cuman nih kayak apapun yang penting berkarya gitu. Tapi nih so far kalau aku lihat-lihat gitu ya, mungkin Mongga kesini-sini juga sepertinya sudah mulai menemukan jati diri aslinya gitu. Kayak sekarang sepertinya selain harga sudah mulai agak lebih mahal ya kan untuk bookingan siapa itu? menyanyi kesana-sini. Aku mendengar loh harga kamu berubah loh ya. Kata siapa? Kata manajer kayaknya. Dan juga aku lihat kayak kesini-sini Mongga juga sepertinya sudah mulai telaten gitu menyapa fans-fansnya yang sudah ada cabang-cabangnya, ngerti gak sih, kayak ada fanbase di Jakarta, Bandung, ini itu. Kamu nge-treat fans-fans kamu kayak Kristo gini gimana? Kayak Kristo, ya aku kalau misalnya aku selalu berusaha untuk ngecek kayak request message gitu kan. Kadang kan ada DM yang nggak masuk ke kita kalau kita nggak cek. Jadi aku sampai sekarang masih berusaha untuk cek lah satu persatu. Mumpung masih bisa dijangkau sama Mongga ya. Iya, sebenarnya aku nggak seterkenal itu juga sih, nggak belum udah kayak banyak yang tenggelam, tapi masih bisa lah. Bukan yang udah nggak kejangkau. Jadi aku berusaha untuk ngejangkau satu-satu. Aku balas-balesin, aku repost story, ya. Berusaha untuk maksimal lah Iya, ya, berusaha mengapresiasi untuk keep on touch. Heidi Yours. Bakal berubah menjadi Mongga Yours gak? Kayaknya nggak cocok Mongga Yours. Apa ya. dong? Mongga Heidi Mania. Yours. Heidi Yours aja ya untuk sementara ya, Oke. karena kebetulan Heidi Amoy juga masih ini kan. Terngiang-ngiang juga kan di kepala Iya. ya. Sip, kalau gitu kita lanjut lagi. Selamat sore Mongga. Kan selain nyanyi juga seorang influencer. Menurut kamu Mongga lebih enakan jadi penyanyi apa influencer? Salam kenal dari Rio yang lagi dengerin di jalan. Hati-hati Rio. Kayaknya Rio baru puterin radio nih ceritanya. Tadi udah sempat kita bahas kan. Jadi sebenarnya Mongga lebih suka jadi penyanyi atau influencer? Sebenarnya kalau untuk hobi kan dari kecil pengen jadi penyanyi ya. Jadi sebenarnya lebih suka menjadi penyanyi, tapi untuk cuannya influencer oke juga Oke juga, sih, Say. ya kan. Kita nggak perlu capek-capek latihan bareng band, perform kesana kesini. Kita tinggal cek VO, pang. Oke. Cuan gitu. Dan puji Tuhan, jujur kalau misalnya cuan dari endorse itu bikin aku nggak khawatir gitu kalau misalnya aku nggak punya job nyanyi. Oke, jadi intinya kayak sudah tertutupi lah ya. Iya. Dengan budget endorse gitu. Mungkin kamu bertanya-tanya berapa fee-nya? Tanyakan ke para manajer saja. Bisa lihat nomor di bawah ini ya. Tapi nih Heidi, balik lagi ke single kamu. Kan tadi kita udah sempat ngebahasin, walaupun memang nggak bisa mendeskripsi secara total gitu soal si Bukan Siapa-Siapa ini yang nantinya akan dirilis secara full untuk video klipnya gitu. Tapi kamu bisa kasih nggak sih bocorannya ke Heidi Yours yang ada di rumah, kira-kira ada sesuatu yang bakalan seru ditampilkan dalam video klip kamu kira-kira, atau ada hal-hal yang bisa dipecahkan dari konspirasi-konspirasi yang ada di video klip kamu? Bikin susah mikir ini. Nggak, jadi kalau misalnya konsepnya mungkin videografer aku bakal marah kalau aku spill, jadi aku spill dikit aja ya. Dikit aja. Pokoknya intinya di dalam video klip itu kalian akan melihat aku tersiksa. Jadi ada yang di dalam air, Waduh. ada yang di depan api, ada Gitu yang ya? hujan-hujanan. Makanya Gitu mengambil lah. 5 elemen karena kayak mencurahkan isi hati dan mood si cewek ini Iya. kali. Sip. Tapi nih Heidi, kira-kira kok Heidi sih? Nggak Mongga. apa-apa Dewi Purwati, nggak apa-apa kok. Kalau kamu sendiri ke depannya berharap lewat single ini apakah akan lebih pecah daripada Setengah Telanjang atau mungkin yang lainnya kira-kira? Ya tentu Dewi. Maksudnya harapan kamu apa gitu, lebih spesifik lagi. Oke, aku berharap tentunya
Apakah lebih ke pendengar kamu atau diri kamu sendiri gitu? Ke pendengar aku lah. Semoga yang ngedengar lagu ini bisa suka dan bukan cuma sekali dengar aja kayak teman saya di sebelah kanan, tapi bisa didengarkan secara terus-menerus sampai apal. Sampai aku berharap ada yang cover sih. Karena di lagu ini kan di belakangnya juga ada yang challenging gitu nadanya. Oh gitu. Gitu. Jadi aku agak lumayan tricky kalau menyanyikan lagu ini ya. iya, untuk beberapa orang ya, tapi yang udah jago banget ini Mak. Oh gitu. Kalau aku sendiri masih agak masih agak takut buat ngambilnya. Kalau Anda takut apalagi kita gitu kan. Kan ini siapa tahu kan yang pura-pura nggak tahu nyanyi ternyata jago banget gitu. Kalau dipikir-pikir gitu ya, memang lagu-lagunya Mongga tuh semuanya kayak menantang gitu. Kayak Setengah Telanjang kemarin juga lumayan menantang teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu tungguin aja dulu video klipnya. Lihat apakah lagu ini benar-benar relate dengan kehidupan kamu yang udah total menyukai seseorang tapi dianya enggak. Iya. Yuk kita ke Elo dulu yang ada di SMK 3. Oh cuma deket, merosot aja nyampe ya. Kesini aja, ngomong kesini aja. Mau foto bareng kamu enggak? Halo Kak Dewi dan kamu enggak dari Elo di SMK 3. Kamu enggak kan kemarin ikutan idol nih. Apakah udah ngerasa kayak lebih terkenal dari sebelumnya enggak sih? Aku salah satu followers kamu enggak dari dulu. Suka sama konten-kontennya yang lucu-lucu katanya. Aduh, terima kasih Allah. Bisa dijawab gak nih Bu? Oke. Jadi untuk merasa lebih terkenal dari sebelumnya, iya sih jujur ya. Karena salah satu alasan kita untuk mengikuti ajang ini kan tentunya untuk mencari exposure gitu. Betul. Biar apa nanti yang bakal kita bikin, entah itu usaha kah atau kita mau rilis single kah atau yang bakal mendongkrak popularitas kita biar endorse lancar kah, itu kan salah satunya. Jujur ya, nggak bisa naif di sini. Jadi menurut aku untuk exposure-nya aku dapat sih, jujur. Lebih bervalue dia sekarang ya. Jangan gitu dong. Tapi mungkin nggak bisa dipungkiri juga itu adalah sebuah kenyataan kan. Jadi kalau misalkan kamu nggak di jalan dan kamu nggak mau nyapa, yang rugi kamu sendiri. Bukan karena dia terlalu bervalue ya temen berdua. Gitu juga. Dia baik banget ke orangnya. Tapi nih Mong, kalau ngomongin masalah kebaikan kamu, aku tahu banget nih si Mongga tuh orangnya kayak udah cantik, humble pula gitu kan. Yang kita tahu sendiri tuh kamu selalu terbuka dengan masukan dari banyak orang yang udah otomatis juga single baru ke kamu ini pasti bekerja sama dengan banyak kepala gitu kan. Iya dong. Orang-orang yang menurut kamu tuh kayak sangat super power mendukung dan juga akhirnya merealisasikan single baru kamu ini siapa aja kira-kira? Dari proses produksi sampai syuting kemarin video klipnya. Banyak banget karena jujur. Spill aja. Gak apa-apa ya, aku baca mungkin ya. Ah boleh, emang ada. Karena jujur ini ya, aku untuk pembuatan lagu dan video klip dari pertama sampai sekarang itu aku mengandalkan sponsor. Jadi aku nggak keluar uang selain operasional sih, makan, bensin. Puji Tuhan, aku ketemu sama orang-orang yang baik-baik banget. Endorsement ya luar biasa. Ajaib banget. Ada nggak sih yang mau endorse Bu Dewi gitu? Aduh. Oke, jadi kalau untuk yang bikin audionya yang paling apa sih? Kok hilang tiba-tiba? yang mendukung kamu nih, yang endorse kamu selama ini untuk proses dari produksi sampai syutingnya. Yang paling berperan. Yang paling berperan untuk di audio ini songwriter aku, Sylvester Emor, karena dia merangkap dari songwriter, music director, vokal director juga. Wah, kok mau digituin sama Mongga ya? Semuanya Kebetulan dia multi talent juga. Oh gitu. Jadi semuanya dia bisa. Pegang drone dia bisa. Terus dia juga backing vokal. Serius? Semuanya diembat sama dia. Gitu tuh kalau orang baik yang mau bantuin juga banyak. Puji Tuhan, ya kan? ketemu juga orang-orang baik juga. Betul. Nah, dan yang mixing audionya itu Dave. Oh Dave. Makanya temen lagunya kamu juga kan, iya, Japra. Kayak aku tahu sekali taste-nya seperti apa. Makanya bening banget tuh lagu itu. Masa sih? Iya seriusan. Oke, kita lanjut ke video kredit ya, boleh kan? Siapa? Jadi yang bikin video ini sama kayak video Setengah Telanjang. Itu direkturnya Rafael Turang.
Wah, Rafael Turang tuh Rafael memang dia Turang. juga kalau nggak salah dia job desk-nya juga lumayan banyak ya. Iya banyak banget. Tapi nih aku juga udah bisa menggantungkan apa ya harapan yang tinggi sih buat video klip ini karena setengah telanjang aja udah oke itu apalagi bukan siapa-siapa ya kan. Amin ya, semoga sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi kita. Wardrobe, make up ada kira-kira? Iya dong. Wardrobe-nya dari Fleur Clothing. Kamu tahu kan langganan aku. Iya, betul. Jadi aku kan berapa kali ganti baju ya di situ. Jadi sebagian besar bajunya dari Fleur Clothing. Iya, yang baju warna merah itu kan kalian sendiri lihatlah Floor tuh emang model-modelannya tuh se-Broadway itu. Tapi di Fleur itu gimana ya? Aku suka di sana kan banyak model, tapi aku suka ngambil yang modelnya simple tapi tetap eye catching. Ya, I see. Gitu di situ. Terus makeupnya siapa lagi kalau bukan Ko Albert? Kalian pasti kenal. Yang anti pecah, anti badai, anti geser. Badai ya, walaupun sudah dipakai lari maraton. Udah dibakar, udah dalam air. Iya. Terus aku lupa kayaknya tadi. Pokoknya untuk yang bantuin Rafael itu ada dari CSR Team. Tim dari Tondano. Jadi mereka juga yang bikin artwork foto buat buat single ini. Nah, terus ada lighting juga. Jadi di dalam air itu kan gelap nih. Jadi itu nanti semoga kalian suka ya dan kalian juga setuju bahwa itu bagus banget hasil underwaternya karena dibantu oleh lighting dari The Cloud Pro. Karena kemarin aku juga sempat lihat kayak syuting malam hari tuh sinematik itu, I don't know why gitu. Tapi nih mau nggak sebelum kamu lanjut sama teman-teman kamu ini ya, kamu bisa spill satu tempat gak sih yang biasanya kan kalau video klip Korea atau scene-scene film itu tuh biasanya diserbu sama fans-fans kan buat foto atau ini video klipnya mau nggak gitu. Aku ingin nggak jadi salah satu tempat dua deh. Jadi untuk scene-nya ada yang di syuting di Yama Resort di kamarnya, terus ada juga yang di Mahwatu, tau nggak sih? Tahu Mahwatu. Estetik banget kan Mahwatu itu. Betul. Di Tomohon. Nah terus aku juga syuting di Marina Plaza di belakangnya. Di belakang. Agak batu situ ya. Batu sekali. Aku Aduh. syuting hujannya di situ pakai pemadam kebakaran karena waktu itu nggak hujan. Jadi kita sewa pemadam. Jadi semuanya udah tahu kan ya lokasinya di mana aja. Kalau misalkan kamu pengen dengerin lagunya, lihat video klipnya dan kamu pengen stitch juga tempatnya di mana, jangan lupa nanti tag ke Instagramnya Hey Diors dan juga Monggah ya. Nih waktu kan tinggal 5 menit lagi Mong. Kira-kira apakah kita bisa mendengarkan kamu bernyanyi dulu? Di part mana aja yang membuat hati kita bergetar-getar sebelum mereka nonton video klipnya tanggal 19? Part yang tadi sih sebenarnya. Bisa nggak kamu nyanyi? Kan tadi kayak kesendat-sendat. Bisa nggak menyanyi seperti seorang diva? Minta tolong ya. Sebentar aku denger nada dasarnya dulu, jangan ketinggian. Terus aku ketigo. Nah, Kalian ketawain aku nanti. mohon maaf ini mungkin karena lagu baru ya. Jadi kayak dengerin suara sendiri temen berdua. Yuk, bisa say? Oke, yang udah hafal nyanyi bareng saya ya. Oke, aduh nggak bisa serius lagi. Gitu ya nadanya ya. Oke. Oke. Mengapa saat aku sudah cinta, kau perlahan lari dariku? Mengapa saat aku telah berubah, kau tak kembali? Ya sudah, lupakanku, ku bukan siapa-siapa. Mongga Dewi. Ajakin dulu teman Pro 2 yang ada di Gorontalo, Talaut, Manado, dan Tahuna dulu dong buat request lagu kamu, dengerin lagu kamu bukan siapa-siapa. Oke, untuk semua teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan lupa mulai sekarang kalian sudah bisa request bukan siapa-siapa dan single aku yang lainnya juga di mana, Iwet? Di RRI Pro 2 Manado. Request dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Asik. Thank you ya Mongga. Thank you, udah Dewi. mampir. Waktu kita kayak aduh,
sempit banget. Jedot. Waktu kita mepet sempit banget, jadi ya mungkin mudah-mudahan kita bisa cari waktu yang lebih panjang lagi untuk ngobrolin soal album baru yang katanya masih menunggu beberapa single ke depan ya. So, thank you buat Monggah, makasih juga untuk semua teman Pro 2 yang ada di RRI Manado, RRI Pro 2 FM Gorontalo, Talaut dan juga Tahuna. Kalau gitu aku Dewi Purwati. Dan aku Heidi Mongga. Sampai ketemu di Tamu Sore Ceria berikutnya. Woohoo! Jangan sampai ketinggalan Tamu Sore Ceria minggu depan. Setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.